Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinatul Hasanah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di unit kerja saya di SMKS Ihyaul Ulum Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Yuk ikuti pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, perlu Bu Afina ingatkan kembali karena memang sekarang ini waktunya sudah mulai musim penghujan. Jadi ayo dijaga kesehatannya masing-masing, pola makannya, kemudian tidurnya, istirahatnya yang cukup, yang teratur. Jangan lupa berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan baik ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dicek dulu kerapian, kebersihan yang ada di sekitar. Barangkali ada sampah atau plastik yang ada di bawah meja, silakan diambil dulu, dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih semua ya? Sudah. Oke anak-anak, kalau sudah bersih semua, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada Ketua Kelas, Mas Abiu, untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Abiu sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak, selanjutnya Bu Afina akan absen terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau Bu Afina panggil namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama Ahmad Fikri Al-Fatah, Sultan Muhammad, Zuhratun Najihah, Eliza Nur Amelia, Yeni Ira, Umi Aisyah, yang terakhir Irma. Selanjutnya Bu Afina akan menampilkan PowerPoint di mana pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi instalasi software aplikasi. Nah, silakan dilihat di layar. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang materi instalasi software aplikasi. Nah, sebelum Bu Afina menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih software aplikasi itu, Bu Afina akan review materi kita di pertemuan yang kemarin. Kira-kira anak-anak masih ingatkah apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Semuanya masih ingat ya? Perwakilan Mbak Eliza, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan instalasi driver perangkat keras komputer, Bu. Kemarin kita melakukan instalasi driver VGA pada komputer. Oke, betul sekali ya apa yang dikatakan Mbak Eliza. Anak-anak, jadi kemarin kita sudah belajar tentang materi instalasi driver perangkat keras komputer. Di mana kemarin kalian sudah menginstal driver VGA ya pada komputer kalian masing-masing. Ada kemarin yang menggunakan aplikasi Driver Pack Solution, kemudian ada yang menggunakan software driver VGA punyanya masing-masing, yang tentunya sesuai dengan tipe komputer yang dimiliki. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran itu, yaitu tentang bagaimana cara melakukan instalasi software aplikasi. Anak-anak, Bu Afina pengen tanya dulu, kira-kira dari kalian yang ada di sini ada yang sudah pernah menggunakan software aplikasi belum? Sudah ya? Oke, kira-kira Mas Abiu sudah pernah menggunakan software aplikasi apa saja? Coba. Google Chrome, terus apa lagi? Microsoft Office, terus? Filmora, banyak sekali ya. Nah, kira-kira itu hanya sebatas menggunakan saja atau sudah pernah melakukan instalasi? Sudah pernah ya? Oke, bagus sekali.
Anak-anak, saya rasa tidak hanya Mas Abiu saja, di sini kalian semua, Bu Afina yakin sudah pernah bahkan sering dalam menggunakan software aplikasi. Memang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergelut yang namanya dunia digital ya, apalagi kalau kalian punya HP Android. Tentunya kalian sering dalam menggunakan software aplikasi. Anak-anak, kalian bisa menggunakan berbagai macam software aplikasi untuk menunjang pekerjaan kalian ya. Contohnya sekarang ini kalian menjadi seorang pelajar. Tentunya banyak sekali mata pelajaran yang menggunakan software aplikasi sebagai media pembelajarannya. Contohnya di mata pelajaran apa? Informatika. Kalian diajarkan bagaimana cara mengoperasikan yang namanya Microsoft Office. Ada Office Word, ada apa? Ada Excel, ada PowerPoint ya. Kemudian kalian juga mendapatkan materi desain grafis. Kalian diajarkan bagaimana cara mendesain di aplikasi namanya apa? Photoshop, kemudian ada Corel. Nah, kalian bisa menggunakan berbagai macam software aplikasi itu ya. Bu Afina berharap kalian tidak hanya bisa sebatas menggunakan saja, tapi kalian juga bisa melakukan instalasi software aplikasi yang kalian butuhkan ya. Maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara melakukan instalasi software aplikasi itu. Selanjutnya, anak-anak, saya punya sebuah motivasi sebagai penyemangat kalian, anak-anak jurusan TKJ. Anak-anak, banyak sekali ya prospek pekerjaan atau peluang yang nantinya menjadi output bagi anak-anak jurusan TKJ. Contohnya di sini ada beberapa pekerjaan di bidang komputer yang menjadi peluang kalian. Contohnya yang pertama ada sebagai seorang administrator jaringan. Jadi kalian bisa menjadi seorang administrator jaringan. Di TKJ kalian diajarkan ya tentang jaringan komputer. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menjadi seorang programmer. Di kelas 10 kalian diajarkan tentang bahasa pemrograman ya. Kemudian yang ketiga ada sebagai seorang desainer grafis. Kalian juga diajarkan tentang bagaimana cara mendesain di Photoshop atau Corel. Yang terakhir ada sebagai seorang game developer. Banyak sekali prospek pekerjaan yang nantinya menjadi peluang bagi anak-anak jurusan TKJ. Tinggal kalian sendiri yang mengembangkan minat dan bakat kalian di bidang komputer ya. Selanjutnya hari ini kita akan belajar di KD 3.7 yaitu tentang menerapkan instalasi software aplikasi itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya di KD 4.7 tentang menginstalasi software aplikasi. Di mana dari KD tersebut tujuan pembelajarannya nanti peserta didik yang pertama dapat menjelaskan jenis dan fungsi dari software aplikasi. Kemudian yang kedua, kalian dapat memilih jenis software aplikasi yang akan kalian install sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, kalian dapat menyusun langkah-langkah dalam melakukan instalasi software aplikasi. Yang keempat, kalian dapat mempraktekkan bagaimana cara melakukan instalasi software aplikasi. Dan yang terakhir nanti silakan buat laporan dari hasil instalasi software aplikasi. Nah, 5 tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anak, karena sekarang ini pembelajarannya praktek di lab, Bu Afina di sini ada tata tertib atau prosedur K3 yang harus kalian patuhi selama praktek di lab ini. Yang pertama, sesuai dengan aturan sekolah anak-anak, kalian dilarang merokok ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, dilarang berkata keras-keras atau berteriak-teriak ya, jangan membuat gaduh di dalam lab ini. Yang ketiga, dilarang memakai sandal ke dalam lab. Kemudian yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan ya. Yang kelima, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam lab. Yang keenam, dilarang menyalakan atau menghidupkan HP, kecuali nanti Bu Afina izinkan ya. Boleh membawa tapi dilarang dihidupkan dulu. Nah, 6 tata tertib itu harus kalian patuhi selama praktek. Selanjutnya, untuk teknik penilaian yang saya terapkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama untuk penilaian pengetahuan, Bu Afina akan ambil tes tertulis sebanyak 5 soal esai
yang harus kalian kerjakan secara individu di akhir pembelajaran. Kemudian untuk keterampilannya, Bu Afina akan ambil penilaian unjuk kerja kalian selama praktik nanti ya. Dan yang terakhir untuk penilaian sikap, Bu Afina akan mengobservasi sikap kalian mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum Bu Afina menjelaskan lebih lanjut tentang materi pembelajaran hari ini, kita akan pretest terlebih dahulu. Bu Afina pengen tahu seberapa paham pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan Bu Afina ajarkan, yaitu tentang materi instalasi software aplikasi. Silakan dikeluarkan dulu HP-nya, dinyalakan. Silakan mengakses link yang sudah Bu Afina tampilkan. Saya juga sudah share di grup kalian, silakan diakses link yang sudah Bu Afina bagikan. Silakan dikerjakan, waktunya 4-5 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sampun ya. Di sini terlihat nilainya yang paling tinggi punyanya siapa ini? Saya. Punyanya Mas Hasani. Tepuk tangan untuk Mas Hasani. Semalam sudah belajar ya tentang materi software aplikasi. Oke. Oke, anak-anak, kalau sudah pretestnya, sekarang Bu Afina akan menjelaskan tentang materi software aplikasi. Nah, di sini Bu Afina punya sebuah video tentang software aplikasi yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba diamati video, dilihat kira-kira apa yang ada di dalam video ini. If you woke up this morning thanks to the alarm on your smartphone, or if you like watching videos or playing games on your tablet, you're using applications, also known as apps. An app is a software program that lets you do things, for lack of a better word. You'll find apps on all of your devices, including smartphones, tablets, and computers. Some apps help you complete tasks, while others are just for fun. Here's some examples of ways you can use apps. Mobile apps are apps that run on your smartphone or tablet. They can make many things in life more convenient. For instance, if you're looking for a place to buy coffee, an app like Google Maps can determine your current location and then recommend nearby coffee shops. Apps aren't just for mobile devices, though. The programs and applications on your computer can also be considered apps. If you've ever used Microsoft Word to create a document, or a web browser to visit a website or check your email, guess what? You've used an app. Some apps come already installed, but you can easily download or buy more online. Apps are about communication, productivity, entertainment, and more. With so many possibilities, you're sure to find several apps that are perfect for the things you do. Oke, kira-kira dari video yang kalian amati, apa sih isi dari video itu? Siapa yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Oke, Mbak Maya ya. Dari video yang saya amati, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita telah menggunakan berbagai macam software aplikasi, Bu. Baik itu dari HP, tablet, atau komputer. Banyak sekali contoh software aplikasi yang biasa kita gunakan selama ini, seperti aplikasi pemutar video, aplikasi pengolah kata, atau aplikasi pencari sebuah alamat dengan menggunakan Google Maps. Oke, betul sekali ya apa yang dikatakan Mbak Eliza. Itu adalah gambaran singkat tentang software aplikasi yang ternyata selama ini sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, anak-anak, kalau memang kita sudah pernah menggunakan, bahkan sering dalam menggunakan software aplikasi,
Selanjutnya, kira-kira apa sih pengertian dari software aplikasi yang sebenarnya? Pengertian dari software aplikasi di sini adalah suatu sistem atau program komputer yang memiliki fungsi sebagai fasilitas digital yang membantu penggunanya dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diinstruksikan ya, baik itu berupa pengolahan kata, pengolahan gambar, angka, suara, dan sebagainya. Jadi dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan instruksi si penggunanya. Contoh dari software aplikasi, coba yang sampean ketahui apa saja? Apa tadi? Office, kemudian Google Maps, terus Corel, Photoshop, dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, jenis-jenis software aplikasi itu sangat banyak sekali ya. Di sini seperti contohnya yang pertama, jenis software browser. Nah, seperti yang sampean ketahui, software browser itu adalah software yang sampean sebut sebagai mesin pencarian ya. Di situ sampean bisa menggunakan aplikasi itu untuk mencari berbagai macam informasi yang kalian butuhkan. Contohnya ada software aplikasi apa namanya? Google Chrome, ada Mozilla, ada Oke, terus Internet Explorer, dan lain sebagainya. Opera juga. Yang kedua ada namanya software antivirus. Namanya juga antivirus ya, berarti aplikasi ini digunakan untuk melindungi perangkat komputer kalian dari serangan virus. Contohnya ada apa? Ada McAfee, ada Norton, ada AVG, ada Smartdav. Biasanya saya menggunakan ya. Nah, yang ketiga ada software pengolah kata. Namanya juga pengolah kata, berarti digunakan untuk mengolah kata. Yang biasa saya menggunakan apa? Office Word ya. Sebenarnya banyak, ada WordPad, ada OpenOffice, tapi yang biasa saya gunakan adalah Microsoft Word. Yang keempat ada software pengolah angka, digunakan untuk mengolah data berupa angka, digunakan untuk perhitungan. Contohnya apa? Microsoft Excel. Sebenarnya banyak, ada Lotus 123, ada apa namanya? Office Calc, banyak sekali ya, tapi yang saya gunakan adalah Microsoft Excel. Yang kelima ada software presentasi, digunakan untuk mempresentasikan apa? PowerPoint contohnya ya, seperti yang saya gunakan ini. Ini menggunakan software aplikasi PowerPoint untuk presentasi ya. Kemudian yang keenam ada namanya software desain grafis, digunakan untuk mendesain berbagai macam bentuk grafis. Contohnya ada apa? Photoshop, ada Corel, ada apa lagi? Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Ada yang ketujuh namanya software pemutar video, digunakan untuk memutar video. Contohnya apa? Game player, ada media player, ada VLC, dan lain sebagainya. Yang delapan ada software PDF reader. Gunanya untuk apa? Untuk membaca dokumen berupa PDF. Contohnya ada Adobe Reader, ada Foxit Reader, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah beberapa jenis software aplikasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Anak-anak, kalau kalian sudah paham apa itu pengertian dari software aplikasi, kemudian contohnya apa saja, jenisnya apa saja, fungsinya untuk apa. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi software aplikasi. Bu Afina akan bagi kelompok, di mana sudah Bu Afina bagi secara acak, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 anak. Silakan nanti kalian lakukan instalasi software aplikasi. Ayo, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, sekarang Bu Afina akan bagikan di sini ada LKPD dan juga bahan ajar, di mana LKPD ini ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu melakukan instalasi software aplikasi. Kemudian di dalam bahan ajar ini nanti ada beberapa contoh bagaimana langkah-langkah dalam melakukan instalasi software aplikasi. Silakan nanti dibuka, dibaca,
dipahami materi yang ada di dalam bahan ajar ini ya. Saya akan bagikan dulu. Untuk kelompok yang pertama, anak-anak saya jelaskan dulu untuk LKPD-nya. Jadi yang pertama, silakan diskusikan dengan kelompok kalian dan pilihlah satu software aplikasi yang akan kalian install dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian yang kedua, setelah dipilih, silakan lakukan instalasi software aplikasi yang sudah disiapkan ya di komputer masing-masing. Kemudian yang ketiga, jangan lupa catat setiap langkah kerja yang kalian lakukan dalam melakukan instalasi software aplikasi itu. Kemudian yang keempat, screenshot setiap langkah yang kalian lakukan dalam melakukan instalasi software aplikasi. Ya, nanti silakan buat PowerPoint dari hasil langkah-langkah instalasi software aplikasi itu. Nanti silakan ditambahkan gambar dan keterangan bagaimana cara melakukan instalasi software aplikasi. Nanti Bu Afina akan ambil perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil instalasinya ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan silakan dipilih dulu satu software aplikasi yang akan diinstal. Saya akan kembali 1 menit untuk menanyakan software apa yang akan kalian install. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Oke, kelompok yang pertama mau install software aplikasi apa? Oke, Office 2013. Untuk kelompok yang kedua mau install software apa? WinRAR. Untuk kelompok yang ketiga, Mas Abiu? Adobe Reader. Yang keempat? Google Chrome. Oke, sekarang silakan diinstal dengan kelompoknya masing-masing. Di dalam LKPD juga ada link tutorial dari YouTube bagaimana langkah-langkah dalam melakukan instalasi software aplikasi. Silakan diakses, silakan kerjasama antar kelompoknya. Kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mencari informasi bagaimana langkah-langkah dalam melakukan instalasi software aplikasi. Untuk kelompok yang pertama, punya file master dari Office 2013, punya ya. Berarti sekarang silakan lakukan instalasi Office 2013 yang sudah di-download ya. Silakan kerjasamanya, kemudian catat setiap langkah kerja yang kalian lakukan dalam langkah-langkah instalasi itu ya. LKPD-nya jangan lupa identitas nama kelompoknya ditulis, di screenshot setiap langkah kerjanya, oke? Oke. Untuk kelompok yang kedua, sudah punya file masternya dari WinRAR? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan diinstal. Silakan diinstal ya. Jangan lupa setiap langkah yang saya lakukan di screenshot dan dicatat langkah kerjanya ya. Kemudian nanti silakan dibuat PowerPoint. Siap ya? Oke. Untuk kelompok yang ketiga, sudah punya file aplikasi Adobe Reader-nya? Ya. Sudah, berarti sekarang silakan lakukan instalasi Adobe Reader yang sudah di-download tadi. Jangan lupa catat setiap langkah kerja dan di screenshot ya langkah-langkahnya, nanti silakan dibuat PowerPoint. Siap ya? Oke, sekarang dilakukan, jangan lupa kerjasama antar kelompoknya ya. Jangan lupa LKPD-nya juga dibaca, bahan ajarnya Mas Hasani. Oke.
Oke. Untuk kelompok yang keempat sudah punya file dari Google Chrome? Oke, sudah ya. Silakan sekarang diinstal sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Kalian bisa menggunakan video tutorial dari YouTube sebagai referensinya. Jangan lupa screenshot setiap langkah yang kalian lakukan, dicatat langkah kerjanya, silakan ditulis di LKPD-nya, nanti langkah kerjanya seperti apa. Di bagian pertama ditulis nama identitasnya dulu ya. Oke, jangan lupa kerjasama antar kelompok. Mbak Unur, jangan ngantuk ya. Silakan diinstal terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 sudah berhasil install Office 2013-nya? Sudah. Oke, silakan dibuktikan. Boleh dibuka Word 2013-nya. Oke, berarti sudah berhasil ya. Oke. Kelompok 2 sudah berhasil install WinRAR-nya? Sudah. Ayo sekarang silakan dibuktikan kalau sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Kelompok yang ketiga, install Adobe Reader-nya sudah berhasil? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dibuktikan, dibuka mana aplikasinya. Untuk kelompok yang keempat sudah selesai install aplikasi Google Chrome-nya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan dibuktikan, dibuka aplikasi Google Chrome-nya. Oke, sudah berhasil ya. Anak-anak, kalau sudah selesai semua, kelompok 1 sudah selesai ya, kelompok 2 sudah, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat sudah. Oke, kalau sudah, sekarang buatlah PowerPoint langkah-langkah dalam melakukan instalasi software aplikasi tadi ya. Silakan tambahkan gambar yang sudah sampean screenshot tadi, kemudian beri keterangan bagaimana cara melakukan instalasi software aplikasi. Silakan, waktunya 10 menit membuat PowerPoint-nya, nanti ada perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan dulu.
Oke ya, sudah selesai semua PowerPoint-nya? Oke, sudah. Sekarang waktunya presentasi. Silakan untuk kelompok yang pertama dulu, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil langkah-langkah instalasi Microsoft Office 2013. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan langkah-langkah instalasi Microsoft Office 2013. Oke, yang pertama, pastikan Anda sudah memiliki Master Installer Office 2013. Jika belum, maka silakan download file Office 2013 terlebih dahulu. Yang kedua, jalankan file Master Office 2013 yang sudah di-download. Double klik pada Setup. Next. Pada jendela User Account Control yang muncul, silakan klik Yes untuk mengizinkan proses install. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari langkah-langkah menginstal software aplikasi WinRAR. Yang pertama, buka terlebih dahulu file installer WinRAR yang sudah di-download. Kemudian, C program files WinRAR. Ini adalah lokasi tempat di mana WinRAR akan diinstal. Dan tombol browse, jika Anda ingin mengubah lokasi instalasinya, bisa ubah melalui tombol ini. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah instalasi software aplikasi Adobe Reader. Untuk yang pertama, yang kalian lakukan adalah download aplikasi Adobe Reader terlebih dahulu. Lalu jalankan aplikasi yang sudah di-download dengan cara double klik aplikasi tersebut. Selanjutnya tunggu beberapa saat, aplikasi sedang menyiapkan proses install. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang instalasi Google Chrome. Anjir ya. Dan buka aplikasi browser yang akan kamu gunakan untuk download. Kamu bisa menggunakan aplikasi browser seperti Firefox, Microsoft Explorer, ataupun Microsoft Edge. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi Microsoft Edge. 2. Ketika download Google Chrome terbaru offline, klik tombol download Google Chrome. Oke, terima kasih kelompok 4. Jadi semuanya rata-rata install software aplikasinya sudah bagus dan sudah berhasil. Nah, tadi saya juga sudah melakukan penilaian, semuanya nilainya di atas KKM. Jadi untuk nilai keterampilannya semuanya sudah di atas KKM ya. Oke, anak-anak kalau sudah selesai semuanya, mohon untuk LKPD-nya dikumpulkan. Mas Abiyum, minta tolong diambilin, nak. Anak-anak, kalau kita sudah berhasil dalam melakukan instalasi software aplikasi, kira-kira dari langkah-langkah instalasi yang sudah sampean kerjakan tadi, apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Coba angkat tangannya, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Wardah. Bu, setelah hari ini kita melakukan instalasi software aplikasi, kira-kira apakah software-software tersebut nantinya perlu dilakukan update? Oke, yang ditanyakan Mbak Wardah adalah, Bu, apabila kita sudah melakukan instalasi software aplikasi, apakah software-software itu perlu dilakukan update, gitu ya? Jawabannya adalah sangat perlu, Mbak Wardah. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa sampean harus melakukan update software aplikasi. Yang pertama, update software aplikasi itu dapat meningkatkan keamanan perangkat komputer sampean. Jadi update software aplikasi itu kan pembaharuan dari software sebelumnya ya, versi sebelumnya. Kalau sampean melakukan update software aplikasi, berarti otomatis setiap perangkat komputer kalian akan mendapatkan perlindungan dari serangan, baik itu serangan virus maupun malware. Yang kedua, dengan melakukan update software aplikasi, sampean bisa menikmati fitur terbaru yang ditawarkan aplikasi itu. Jadi sampean bisa menikmati, kemudian mendapatkan keuntungan dari setiap software itu. Nah, gitu ya. Oke. Oke, anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, selanjutnya kita akan post test. Ini adalah sebagai nilai pengetahuan kalian. Silakan diakses link yang ada di layar. Kita menggunakan Google Form ya, atau bisa menyekan barcode yang ada di layar. Saya juga sudah share di grup kalian. Silakan diakses link yang sudah saya bagi.
Oke, anak-anak, untuk prestasinya sudah selesai semua ya. Waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Selanjutnya, anak-anak, kita akan merefleksi dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Coba angkat tangannya. Oke, Mbak Fauzia ya. Alhamdulillah hari ini saya jadi tahu dan paham apa itu software aplikasi, Bu. Ternyata banyak sekali manfaat software aplikasi yang selama ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tahu dan paham cara menggunakannya saja. Tadi kami juga mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan instalasi software aplikasi. Ada yang menginstal software Microsoft Office, ada juga instalasi software WinRAR, Google Chrome, dan lain-lain. Oke, terima kasih Mbak Fauzia sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi. Juga sudah melakukan instalasi driver perangkat keras komputer. Hari ini kita juga sudah menyelesaikan langkah-langkah dalam melakukan instalasi software aplikasi. Maka di pembelajaran minggu depan kita akan belajar bagaimana cara melakukan perawatan perangkat keras komputer. Bu Afina berharap sebelum kita bertemu di pembelajaran minggu depan, kalian sudah belajar ya, bagaimana sih cara dalam melakukan perawatan perangkat keras komputer itu. Siap ya? Oke, anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon kepada Ketua Kelas, Mas Abiyu, untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Abiyu sudah menutup doa pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Afina mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Bu Afina akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.